Perkenalkan, nama saya Naomi Simamora dengan NIM H1B1200058, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu dalam pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu. Yang pertama, latar belakang. Masalah suap adalah salah satu hal yang sangat sering terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya, suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya dilakukan agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman hukum. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim. Demikian juga kepada para pejabat bea cukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin, baik berupa izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Pada tahun 2018, terdapat kasus suap yang melibatkan pemerintah Provinsi Jambi, yaitu Zumi Zola selaku Gubernur Provinsi Jambi saat itu. Kasus ini melibatkan beberapa pihak termasuk puluhan anggota DPRD dan juga pengusaha di Provinsi Jambi. Setelah ditangkapnya Zumi Zola selaku Gubernur Provinsi Jambi, ia pun dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi selama 6 tahun. Dan hak politik Zumi Zola yakni hak untuk dipilih dicabut selama 5 tahun terhitung setelah ia menjalani hukuman. Munculnya korupsi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual seperti yang dilakukan oleh Zumi Zola, yaitu pembelian 10 hewan kurban, membayar action figure, membayar uang jahit pakaian, membayar keperluan keluarga, dan lain sebagainya. Poin penting dalam kasus ini adalah anggota maupun pihak terkait harus dimintai pertanggungjawabnya sebagai penerima uang dari Zumi Zola terkait pengesahan APBD tahun 2017 dan 2018 berdasarkan fakta di persidangan. Publik berharap KPK dapat bertindak tidak hanya dengan menyebut nama, tapi harus berani menjerat korporasi-korporasi besar yang terlibat, terlebih terdapat Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai hukum acara menjerat korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi termasuk partai politik. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam topik ini yakni dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bagaimana penilaian masyarakat Kelurahan Kenali Besar terhadap kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu. Yang kedua, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat Kelurahan Kenali Besar terhadap DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama, ingin mengetahui penilaian masyarakat Kelurahan Kenali Besar terhadap kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu. Yang kedua, ingin mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat Kelurahan Kenali Besar terhadap DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu. Yang keempat, terdapat manfaat penelitian. Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, agar dapat mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Provinsi Jambi pasca putusan Majelis Hakim Tipikor pada kasus suap uang ketok palu. Yang kedua, peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan alternatif atau jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang ada sehingga memberikan manfaat bagi pembaca. Yang selanjutnya atau yang kelima adalah landasan teori.
Di dalam landasan teori ini kita akan membahas beberapa bagian penting subtema yang berhubungan dengan topik yang kita bahas, yaitu yang pertama korupsi. Menurut Jack Bologna atau John Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Yang kedua, landasan hukum suap. Undang-Undang Pemberantas Korupsi atau Tipikor terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, ada persepsi. Di dalam persepsi terdapat 3 teori. Yang pertama teori atribusi, yang kedua teori inferensi koresponden, yang ketiga teori kovariasi. Menurut Robin dalam Fatah Hanurawan 2010 mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang, dan faktor-faktor itu adalah: yang pertama, faktor penerima atau receiver, yang kedua, faktor situasi atau situation, yang ketiga, faktor objek sasaran atau target. Yang keempat, penganggaran. Yudono tahun 2022 menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif, serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya atau yang keenam yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah bagian penting dalam menyusun sebuah penelitian, karena dari sinilah pembaca bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh peneliti dan bagaimana urutan penelitian itu dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tindakan dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kasus suap. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian adalah suatu progres penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan pengujian teori atau konsep-konsep melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data-data tersebut berupa angka yang berasal dari kuesioner pada masyarakat Kota Jambi, di mana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik deskriptif dan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana atau random sampling. Yang selanjutnya bagian yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Secara umum, jenis data dapat diklarifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data primer penelitian ini adalah hasil dari penyebaran angket atau kuesioner pada masyarakat Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data sekunder dikenal juga oleh data-data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data penduduk Kelurahan Kenali Besar yang diperoleh dari kantor lurah. Yang ketiga dalam metodologi penelitian yaitu populasi dan sampel.
Populasi. Populasi adalah keseluruhan wilayah objek dan subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua, sampel. Sampel adalah objek atau subjek bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam menentukan sampel peneliti, menggunakan metode pengambilan sampel dengan metode simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Metodologi selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara singkat dengan beberapa masyarakat kelurahan Kenali Besar mengenai kasus suap uang ketok palu. Cara yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Tujuan pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, responden diminta untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas beberapa pertanyaan atau pernyataan yang telah tersedia pada kuesioner. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam pengumpulan data, dokumentasi ini melakukan pengambilan foto bersama dengan responden. Metode selanjutnya yaitu yang keempat, teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, model penyajian yang khas adalah dalam bentuk grafik dan tabel dan dijelaskan dalam bentuk teks naratif yang bersifat deskriptif dedukatif. Seluruh data yang diperoleh akan dikaji dan diteliti dan ditarik kesimpulan. Lebih lanjut lagi, seluruh jawaban responden dikumpulkan dan dilakukan coding pada setiap jawaban yang tabulasi. Dengan tabulasi akan menghasilkan frekuensi dan tabel sesuai dengan variabel yang diteliti terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD pasca kasus suap. Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang penganggaran, hasilnya yaitu responden yang menjawab dikerjakan dengan sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak 43%, kurang sesuai sebanyak 25%, dan tidak sesuai sebanyak 28%. Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang pengawasan, hasilnya yaitu responden yang menjawab dikerjakan dengan sudah sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak 17%, kurang sesuai sebanyak 58%, dan tidak sesuai sebanyak 21%. Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang regulasi atau membuat undang-undang, hasilnya yaitu responden yang menjawab dikerjakan dengan sudah sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak 38%, kurang sesuai sebanyak 39%, dan tidak sesuai sebanyak 19%. Mengenai tentang kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap secara keseluruhan, hasilnya yaitu responden yang menjawab lebih buruk sebanyak 21%, tidak ada perubahan sebanyak 66%, lebih baik sebanyak 9%, dan jauh lebih baik sebanyak 4%. Dan mengenai tentang kepercayaan pada DPRD Provinsi Jambi yang baru pasca kasus suap, hasil wawancara dari 100 responden menghasilkan sebanyak 32% menjawab sangat percaya, responden yang menjawab cukup percaya sebanyak 45%, kurang percaya sebanyak 14%, dan tidak percaya sama sekali sebanyak 9%. Mereka menganggap DPRD Provinsi Jambi yang baru dapat meningkatkan kinerjanya untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi tentunya. Namun mereka tetap kurang yakin jika DPRD Provinsi Jambi yang baru tidak akan mengulangi kesalahan DPRD sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 6% responden menjawab sangat yakin sebanyak 9%, menjawab cukup yakin sebanyak 51%,
menjawab kurang yakin, dan sebanyak 34% menjawab tidak yakin sama sekali. Mereka menganggap bahwa kesalahan dan kejahatan dapat terjadi karena adanya kesempatan tanpa ada niat sebelumnya. Hasil wawancara tersebut membuat penulis menyimpulkan bahwa responden yang diwawancarai cukup dipercaya pada kinerja DPRD Provinsi Jambi yang baru pasca kasus suap uang ketok palu. Baiklah, sekian yang dapat boleh saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.